Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa khamisuha utawi nomor 5 syurutul wudu iku dukhulu waqtin manjingi waktu lidaimi hadasin kedue wong kang langgeng hadase. Contone kasalisin kaya wong kang beser wa mustahadatin lan wong wadon kang istihadah. Wa yushtaratu lan disyaratake lahu kedue daimul hadas ayadan hale meneh padha karo syarat dukhulul waqti apa dhannu dukhulihi nyono manjinge wektu. Nek ngono fala yatawaddu mengko ora kena wudu sapa daimul hadas kal mutayammimi hale kaya wong kang tayamum li fardin krana ngibadah fardu au naflin utawa salat utawa ngibadah sunat muaqqatin kang den batasi wektu qabla waqti fi'lihi ing dalam sedurunge waktu ngerjaknane fardin au naflin. Wali sholati janazatin lan karana salat janazah qabla ghusli ing dalam sedurunge ngedusi mayit. Wa tahiyatin lan karana salat tahiyatul masjid qabla dukhulil masjidi ing dalam sedurunge manjing masjid. Walir rawatibi lan krana kanggo salat rawatib al mutaakhirati kang kiri qabla fi'lil fardhi ing sedurunge ngerjakake salat fardu. Jadi syarat yang kelima ini khusus bagi daimul hadas, yaitu syaratnya harus sudah masuknya waktu ibadah itu. Pertama harus kita cari tahu siapakah daimul hadas itu, yaitu orang yang mempunyai hadas secara terus-menerus. Orang yang tidak berhenti keluar hadasnya. Baik itu baul, kencing, ataupun rih itu kentut ya. Jadi disebutkan dalam I'anatul Thalibin wa syamila salisal bauli wa salisar rih, yaitu orang yang beser kencing dan beser kentut. Beser itu artinya selalu keluar terus-menerus najisnya. Kalau baul berarti kencingnya keluar, meskipun kadarnya itu ya sedikit, tidak harus mengalir terus yang normalnya tidak seperti itu. Paling tidak ada basah yang tidak bisa hilang, yang tidak berhenti. Itu yang keluar dari tempat keluarnya najis itu, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan itu bisa seperti itu. Mungkin dikarenakan penyakit atau dikarenakan apalah ya, atau mungkin ada yang salisul madhi, orang yang madhinya itu selalu keluar, ini juga mungkin penyakit atau mungkin bawaan. Itu ada orang yang seperti itu, jadi tidak bisa dicuci, nanti tetap keluar lagi. Dan keluarnya ini dalam tempo yang singkat, maksudnya tidak menunggu lama baru keluar, enggak, tapi terus menerus, yang tenggangnya ini sangat singkat, itu namanya salis. Orang salis itu sama dengan mustahadah. Mustahadah ini adalah perempuan yang mengalami istihadah. Istihadah ini adalah darah yang keluar di selain kadarnya haid. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya haid ini minimal 24 jam, maksimal 15 hari. Ketika orang mengeluarkan di luar waktu itu namanya darahnya adalah istihadah, orangnya namanya mustahadah. Jadi sudah 15 hari ini ternyata darahnya masih keluar. Ini maka orang itu terhukumi mustahadah. Orang mustahadah itu sebenarnya dia sudah kondisi suci. Namun karena dia masih mengeluarkan darah, maka juga harus ada penanganan yang khusus. Dalam hal ini, dalam hal wudu, dia ya mustahadah dan begitu juga salisil baul, salis ini hanya boleh melakukan wudu setelah masuknya ibadah fardu atau sunat yang dibatasi waktu. Jadi
harus masuknya waktu. Kemudian wa yushtaratu lahu aidan dhannu dukhulihi, disyaratkan lagi harus mempunyai dugaan kuat sudah masuknya waktu. Jadi kalau dalam kitab I'anatul Talibin, ibarah dari Fathul Mu'in ini kurang simpel ya, kurang simpel. Disebutkan qaluhu wa yushtaratu lahu aidan ila akhirih al-ansab wal ahsar ayyakula ba'da qawlihi dukhuli waqtin lidaimil hadas walau dhannan, mestinya seperti itu. Jadi persyaratannya harus sudah masuknya waktu baik secara yakin maupun secara dzan. Yakin ini adalah yang bisa dibuktikan ya, bisa musyahadah atau bisa dibuktikan secara jelas. Misalkan orang itu pembuktiannya dengan adzan yang memang adzannya ya jamnya memang sudah permanen seperti itu. Memakai jam dengan memakai panduan jadwal sholat, misalkan jam 12 ini jamnya sudah jam 12, memang waktu masuknya jam 12, maka ini sudah yakin tuh karena ada yang menjadikan panduannya, yang menjadikan dia yakin. Kalau tidak yakin itu misalkan ya tidak ada jam, tidak ada orang orang adzan, mungkin dia baru bepergian di tempat yang memang tidak ada adzan, dia tidak bawa jam, tidak bawa HP, tidak apa-apa, sehingga untuk mengetahui waktunya dia itu hanya menduga-duga. Oh macam ini sudah masuk waktu zuhur. Nah itu misalkan, atau matahari juga masih terhalang, mataharinya mendung, dia hanya menduga saja, dugaan kuat ya. Kalau dugaan kuat namanya dzan. Tapi kalau yakin ini sudah ada musyahadahnya. Musyahadahnya itu lewat bukti-bukti yang kuat yang diyakini. Tapi minimal itu pun sudah bisa menjadikan pegangan dia bahwasanya masuknya waktu sholat, sehingga dia baru bisa melaksanakan toharoh atau wudu ya kalau dalam hal ini. Yushtaratu lahu aidan dhannu dukhulihi, oleh karena itu fala yatawaddau kal mutayammimi li fardin aw naflin muaqqatin qabla fi'lihi. Mengapa orang yang daimul hadas itu harus menunggu masuknya waktu? Karena dia melakukan toharoh itu, toharohnya berstatus darurat. Darurat itu adalah terpaksa. Mengapa kok terpaksa? Karena sebenarnya dia itu belum bisa menghilangi hadas. Orang wudu itu tujuannya adalah untuk lirafil hadas, menghilangkan hadas. Sementara darahnya hadasnya masih keluar. Entah itu salisil baul, salisil rih, atau istihadah, itu masih keluar, sehingga sebenarnya tidak bisa hilang. Hadasnya belum hilang. Jadi mestinya ya percuma dia wudu. Namun ternyata dia tetap dalam hal ini, karena memang begitu pentingnya ibadah fardu, maka tetap dia difasilitasi untuk tetap bisa bersuci. Namun fasilitas ini ya memang darurat. Di darurat itu ya hanya bisa digunakan seperlunya. Dan darurat itu baru bisa dijalankan ketika orang itu sudah masuk waktunya. Karena apa? Karena tidak mungkin orang itu terkena darurat, status darurat, sementara waktunya belum masuk. Orang itu baru terkena tuntutan atau taklif untuk beribadah itu kalau waktunya sudah masuk. Kalau belum masuk itu belum. Jadi kalau belum masuknya waktu zuhur, orang itu belum terkena tuntutan sholat zuhur, sehingga dia tidak ada kewajiban apa-apa sebelum masuknya. Maka dia ketika wudu sebelum masuknya waktu, maka wudunya tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah sah terus, karena begitu sah itu langsung batal lagi karena dia masih keluar hadasnya. Maka ditolelirnya wudu bagi daimul hadas ini bersifat darurat, dan darurat itu hanya bisa terjadi kalau orang itu sudah masuk waktunya. Li'annahu taharatun daruratun wala darurata qoblal waqti ya. Jadi oleh karena itu maka tidak boleh orang daimul hadas itu wudu untuk ibadah fardu atau sunat yang ada batasan waktunya. Contohnya seperti sholat id, sholat kusuf.
Itu waktunya jelas. Sholat Id waktunya mulai dari ini sekian sampai sekian. Nah, itu jelas. Sebagaimana orang tayamum itu juga tidak boleh wudu, maksudnya tidak boleh wudu kecuali sesudah masuknya waktu. Dalam aturan tayamum juga seperti itu. Tidak boleh melakukan tayamum sebelum masuknya waktu. Kalau di dalam i'anah dijelaskan falau tawaddu'a qabla dukhulil waqti lam yasihha. Kalau orang itu tuh wudu sebelum masuknya waktu tidak sah, karena begitu sah kemudian akan batal lagi dengan hadasnya yang tidak berhenti. Wali sholati janazatin qoblal ghusli, dan orang itu tidak boleh melaksanakan wudu untuk keperluan sholat jenazah ya sebelum mayitnya dimandikan. Karena apa? Karena tuntutan orang sholat jenazah itu ketika mayitnya sudah dimandikan. Syaratnya orang memandikan jenazah itu ketika jenazahnya sudah dimandikan. Karena memang untuk sholat meskipun itu juga sholat jenazah, itu syarat suci itu menjadi pokok ya, menjadi pokok. Oh, kalau orang normal, orang sholatnya sendiri hanya bisa melaksanakan sholat ketika dia sudah kondisi suci. Nah, misalkan maksudnya punya hadas kecil harus dihilangkan dengan wudu. Ketika punya hadas besar harus dihilangkan dengan janabah. Begitu juga mayit jenazah itu baru boleh disolati ketika dia sudah dimandikan. Kalau belum dimandikan, sama halnya orang yang mau sholat belum wudu dan belum suci dari hadasnya. Oleh karena itu, karena ini bagi orang daimul hadas, dia tetap juga tidak boleh wudu yang untuk keperluan sholat jenazah sebelum jenazahnya dimandikan. Meskipun jenazahnya sudah mati, ya namanya jenazah ya sudah mati. Ya, itu tetap harus nunggu. Kemudian wa tahiyatin qabla dukhulil masjid, tidak boleh melaksanakan tahiyatul masjid sebelum masuknya ke masjid. Namanya tahiyatul masjid ini adalah sholat yang dituntut ketika orang itu masuk masjid. Ketika dia belum masuk masjid, maka belum ada tuntutan untuk sholat tahiyatul masjid. Maka karena kondisinya orang ini orang yang daimul hadas dan hanya boleh melakukan wudu setelah ada penyebab atau tuntutan taklifnya, maka dia hanya boleh wudu setelah dia masuk masjid, sehingga baru kena tuntutan tahiyatul masjid. Walir rawatibi al mutaakhirati qabla fi'lil fardhi, begitu juga untuk sholat rawatib yang mutaakhirah. Yang mutaakhirah itu yang setelah selesainya sholat fardunya, atau katakanlah sholat ba'diyah ataupun qobliyah yang belum dilakukan, itu fi hukmil mutaakhirah ya. Sholat ba'diyah atau qobliyah yang belum dijalankan itu dia hanya bisa bisa setelah fardu sholatnya itu dijalankan. Namun ibarat tentang lirwatibi al mutaakhirah ini kemudian dikomentari dalam kitab I'anatul Thalibin, bahwasanya ibarat tersebut akan memberi kefahaman yang salah. Dan jelasnya begini, wa'lam anna da'imal hadasi kal mutayammimi yustabahu lahu bi wudu'ihi lil fardi ay yusalliyal fardha wa ma syaa minan nawafili. Nah, sebenarnya orang daimul hadas yang sama hukumnya dengan orang tayamum itu boleh menjalankan sholat fardu dan ibadah sholat sunat yang tidak terbatas. Kalau tadi disebutkan rawatib itu kan sholat sunat, mestinya kalau sholat sunat tidak perlu menambahi kata-kata walir rawatibi al mutaakhir yang mana merupakan atau sebelumnya. Yang sebelumnya itu adalah kewajiban untuk bisanya dia melakukan wudu, yaitu setelah masuknya waktu. Sehingga ini akan memberikan kefahaman seolah-olah untuk sholat rawatib itu harus wudu lagi atau tayamum lagi, seperti itu. Maka di sini dijelaskan wa idza ulima dzalika fala yunduru limafhumi qawlihi wala yatawaddau lirwatibi qabla al-fardi min annahu yatawaddau laha ba'dahu.
Nah, karena konsepnya tentang tayamum, begitu juga daimul hadas, itu sama-sama sebenarnya. Kalau satu wudhu ya bisa untuk melakukan ibadah fardu dan sunat yang tidak terbatas, maka jangan sampai difahami kata-kata walir rawatibi al mutaakhirati qabla fi'il fardi ini ada tuntutan untuk wudhu lagi, untuk rawatib. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Jadi tetap rawatib, tidak perlu wudhu lagi meskipun menunggu dari fi'il fardi, tapi rawatibnya sebenarnya wudhunya tetap memakai wudhu yang untuk fi'il fardinya itu, karena sama dengan orang tayamum itu satu fardu dan ibadah sunat yang tidak terbatas. Walazimalan wajib apa wudu'ani wudu loro au tayammumani utawa tayammum loro ala khotibin ing atase khotib daimil hadasi kang langgeng hadase ahaduhuma utawi salah sijine wudu'ani iku lit khutbataini krana kanggo khutbah loro wal akharu utawi liyane iku ba'dahuma ing sause khutbataini li sholati jum'atin krana kanggo salat Jumat. Wa yakfi lan cukup apa wahidun wudu siji lahuma krana khutbataini karo sholatul Jumat liwiri kedue liyane daimul hadas. Nah, kalau orang itu menjadi khotib, orang khutbah itu kan ada dua fardu, yaitu ada yang namanya khutbatain, kemudian sholat Jumat. Itu fardu yang terpisah. Sehingga karena itu fardu yang terpisah, maka bagi orang daimul hadas yang menjadi khotib untuk berlanjut ke sesi berikutnya itu harus wudhu lagi. Jadi misalkan orang pertama khutbah itu dia wudhu untuk khutbah, tapi nanti untuk sholat Jumatnya dia harus wudhu lagi, karena itu ibadah fardu yang terpisah sebenarnya ya, terpisah sebenarnya. Jadi bukan gandengan yang cukup dengan satu wudhu untuk dua fardu, yaitu khutbah dan sholat, tidak, tapi khutbahnya itu satu wudhu, kemudian sholatnya wudhu lagi. Ini konsekuensi bagi orang yang daimul hadas, yang memang agak repot ya. Ya memang resiko seperti itu. Kalau memang dia masih mau menjadi khotib, biasanya wong yang seperti itu sudah bawah repot-repot golek liyane wae sing tidak daimul hadas. Nah, kalau daimul hadas itu cukup satu kali, karena kalau daimul hadas itu tidak terkena tuntutan tidak punya status darurat ya. Tidak terkena dispensasi itu, karena memang dia wudhunya normal. Satu wudhu bisa untuk ibadah apapun itu kalau orang normal. Berhubung dia itu daimul hadas, maka itu harus mempunyai wudhu yang baru untuk ibadah yang baru, yang dalam hal ini khutbahnya satu wudhu, kemudian sholat Jumatnya satu wudhu. Wa yajibulan wajib alaihi ing atase daimul hadas apa al wudu likulli fardin kedue saben-saben fardu kat tayamumi hale kaya tayamum. Jadi untuk satu fardu ke fardu yang lain itu harus ada wudunya tersendiri. Jadi sholat duhur ini wudu, meskipun dia belum batal sebagaimana umumnya, tapi karena dia daimul hadas, nanti untuk sholat asar dia harus wudu lagi, untuk sholat maghrib harus wudu lagi. Kemudian wakadha lan kelan kaya mengkono wudu waslul farji wajib masuk farji wa ibdalul qutnati lan ganti kapas allati bifamihi kang tetep ing dalam cangkemane farji wala isobati lan ganti blebet wa ilam tazul senajan ora geser apa isobah an mau diiha saking panggonane. Kemudian ada tambahan kewajiban lagi ya bagi perempuan. Kalau yang di sini yang diceritakan ini adalah orang perempuan, mestinya laki-laki juga sebenarnya ada kasus seperti itu, cuman di sini tidak disebutkan. Bagi perempuan, selain dia harus menunggu masuknya waktu sholat, itu dia wajib membasuh farji, kemudian mengganti kapas, ya, kemudian isobah. Jadi setiap kali dia melakukan ibadah fardu itu harus diganti ya, harus dibasuh dulu
farjinya harus dibasuh. Karena apa? Karena tadi dia ini daimul hadas. Hadasnya selalu mengalir meskipun kadarnya tidak harus banyak. Nah, maka harus dibasuh dulu supaya suci pada waktu setelah dibasuhnya itu. Kemudian setelah dibasuh disumbat pakai kapas, dan ini memang harus disumbat ya. Disumbat itu tidak sama dengan orang memakai softtek. Kalau orang memakai softtek itu dia cuma nempel di depannya ya, tapi tidak tersumbat, sehingga kalau menempel ini tetap ada kemungkinan dia keluar di anggota luar ya, di anggota luar. Tapi kalau disumbat ini menutup kemungkinan atau meminimalisir darahnya keluar pada anggota yang luar dari tubuhnya itu. Kemudian mengganti isobah ya, isobah ini ya yang blebetnya itu ya, entah itu berupa softtek ataupun apapun, meskipun tidak bergeser ya. Jadi di dalamnya itu ada yang namanya futnah ya, futnah itu kapas, kemudian di atas kapas ya, di luarnya kapas itu ada isobah yang untuk menghalangi itu, dan itu nanti setiap kali dia akan melakukan sholat itu selain dia harus wudhu, dia harus mengganti itu semuanya, mulai dari ghusl farji, kemudian ibdal qutnah dan isobahnya itu harus diganti terus, meskipun isobahnya itu tidak bergeser. Artinya kalau tidak bergeser kemungkinan masih kondisinya masih seperti sebelumnya. Kenapa? Karena orang ini posisinya ini adalah daimul hadas. Daimul hadas itu tetap memungkinkan nanti akan keluar. Jadi tetap harus dijaga kesuciannya seperti itu. Dan ini wajib seperti itu. Memang agak repot, tapi memang inilah tata cara yang sebenarnya orang itu ketika orang itu yang daimul hadas, yang dalam hal ini adalah mustahadoh, ini harus tetap menjalankannya ketika dia akan melakukan sholat fardu. Setiap kali sholat fardu dia harus melakukan ini ghusl farji, kemudian ibdal qutnah dan isobah harus diganti. Wa ala nahwi salisin, lan iku wajib ing ngatasé sepadane wong kang beser mubadaratun utawi cepet-cepet bis sholati kelawan nglakoni salat, bis sholati kelawan salat. Falau akhara mongko lamun ngakhirake sapa salis, nahwi salis, limaslahatiha krana kanggo kemaslahanan salat kanthi dzori jamaatin, kaya ngenteni jamaah au jumatin utawa salat Jumat. Wa in ukhirat senajan din akhirake apa Jumat an awalil waqti saking kawitane wektu, wa kadzahabin lan kaya lunga ilal masjid marang masjid lam yadurruhu mengko ora batalake apa mengkono intizarul jamaah sateruse ing nahwi salisin. Kemudian karena orang yang daimul hadas, orang yang salis di sini disebutkan nahwi salis. Nahwi salis ya mestinya ya juga orang istihadah, karena ini dia orang yang memang selalu mengeluarkan ya daimul hadas itu dia supaya cepat-cepat dalam menjalankan sholat. Artinya setelah dia melakukan proses bersuci, setelah wudhu, endang sholat, segera untuk sholat. Karena apa? Karena yaitu mengkhawatirkan supaya jangan sampai nanti pas waktu sholatnya, karena dia ditunda-tunda, ada najis yang keluar. Jadi tetap berusaha meminimalisir terjadinya dia melakukan sholat ketika ada darah ataupun najis yang keluar. Makanya secepatnya, jadi orang itu kalau wudhu kan tetap dia membersihkan itu tempat najisnya, setelah itu baru wudhu. Mungkin pas waktu itu belum keluar ya, masih ada kemungkinan, sehingga cepat-cepat saja mubadarah. Hukumnya mubadarah itu wajib, sehingga kalau orang itu menunda-nunda ya, jadi hukumnya mubadarah itu wajib, sehingga kalau ditunda-tunda sebenarnya dia itu mampu untuk cepat-cepat, kemudian ditunda-tunda setelah wudhu, terus dia makan dulu, tah jagungan dulu, tah apa dulu, itu nanti baru sholat. Setelah itu malah
nanti bisa merusak toharohnya. Harus diulang lagi. Makanya mubadarah ini termasuk wajib. Kecuali kalau memang dia tidak bisa mubadarah karena untuk kemaslahatan sholat. Contohnya kemaslahatan sholat apa? Intidharul jamaah awil jum'ah. Dia menunggu jamaah. Jamaah itu adalah maslahat karena jamaah itu mempunyai afdoliyah dibanding sholat sendirian. Dia posisinya sebagai makmum. Sebenarnya dia bisa sholat sendirian, tapi dia ingin jamaah. Tapi untuk jamaah tetap kan harus nunggu imam ketika imamnya belum kan. Tidak mungkin ketika imamnya sudah siap, dia baru wudhu, itu nanti bisa ketinggalan juga. Maka ketika orang itu sudah wudhu, tapi dia itu masih menunggu jamaahnya ini dilaksanakan, itu masih boleh. Itu adalah waktu tenggang yang diperbolehkan ya. Yang diperbolehkan, yang ditolerir ya bagi daimul hadas, karena penungguannya ini ada maslahat untuk sholat. Beda lagi kalau penungguannya untuk hal-hal yang tidak ada maslahat untuk sholat, misalkan untuk makan, untuk jagungan, untuk main HP dan lain sebagainya. Menunggu jamaah, intidharul jamaah, intidharul Jumat itu juga boleh, meskipun Jumatnya dilakukan tidak di awal waktu, rodok molor ya maksudnya. Kemudian wakadzahabin ila masjidi, begitu juga untuk keperluan pergi ke masjid. Rumahnya tidak dekat masjid, rumahnya ya tetap namanya ke masjid ini perlu perjalanan, ada yang dekat, ada yang jauh. Dan orang pergi ke masjid ini adalah orang yang memang bertujuan kebaikan dan bahkan setiap langkahnya ini tetap mendapatkan pahala. Oleh karena itu, meskipun tenggang waktu dari wudunya ke ke sholatnya ini terpisahkan waktu yang lumayan ya, jalannya menuju masjid ini tidak apa-apa, lam yadurruhu, maksudnya tidak membatalkan wudunya, tidak harus mengulangi lagi, tidak harus nanti di masjid wudu lagi, tidak harus seperti itu. Misalkan dia wudunya di rumah, kemudian dia harus berjalan menuju masjid untuk mendapatkan jamaah, ini tidak apa-apa, masih ditolerir, masih diperbolehkan sehingga tidak membatalkan wudunya. Wallahu ta'ala a'lam.